Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah hukum acara perdata dengan judul Tata Cara dan Proses Verstek. Kami yang beranggotakan 3 ulama. Yang pertama adalah Muhammad Mirzahul Haq, yang kedua adalah Supriyo Anton Bimantara, dan terakhir saya sendiri Ahmad Adani Setengah Makinda. Oke. Langsung saja. Istilah pengertian Verstek dan syarat-syarat Verstek. Putusan Verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum secara hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan kalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Jadi pada sidang pertama mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin atau penggugat dan mungkin juga tergugat. Ketidakhadirnya salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis. Pihak penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan putusan dengan Verstek berdasarkan pasal 126 IR. Di dalam hal kejadian tersebut di atas, pengadilan negeri sebelum menjatuhkan suatu putusan atau gugurnya gugatan atau Verstek dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Ini bisa saja terjadi jikalau misalnya hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja di luar persidangan, baik digugurkan maupun Verstek. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya secara garis besar syarat syahnya penerapan acara Verstek kepada tergugat merujuk kepada ketentuan pasal 125 HIR ayat 1 atau 78 RFRV. Bertitik tolak dari pasal tersebut dapat dikemukakan syarat-syarat Verstek sebagai berikut. Yang pertama, tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Yang kedua, tidak hadir tanpa alasan yang syah. Yang ketiga, tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Pasal 125 ayat 1 HIR menentukan bahwa untuk putusan Verstek tersebut yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan. Yang kedua, ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap. Yang ketiga, ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut. Yang keempat, petitum tidak melawan hak. Yang kelima, petitum beralasan. B. Penerapan acara Verstek tidak imperatif yang terdapat pada pasal 126 HIR dan penerapan Verstek apabila tergugat lebih dari 1. Penerapan acara Verstek tidak imperatif. Yang pertama, kehadiran tergugat di persidangan adalah suatu hak, bukan kewajiban imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat akan menggunakan hak tersebut atau tidak. Undang-undang tidak memaksakan penerapan acara Verstek secara imperatif. Hakim tidak harus menjatuhkannya apabila tergugat tidak hadir di persidangan. Selanjutnya, penerapannya bersifat fakultatif yang kepada hakim diberikan kebebasan untuk menerapkannya atau tidak. Penerapan Verstek apabila tergugat lebih dari 1, yaitu yang merujuk pada pasal 127 HIR. Jika seseorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain.
yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir. Bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang disuruh dipanggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan atas mana tidak diperkenankan perlawanan versat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan tentang C. Putusan first take diucapkan. Penjelasan pada himpunan tanya jawab Prakar MA dengan pengadilan tingkat banding tahun 1978 dengan beracuan pada pasal 125 ayat 1 yang berbunyi 1. Putusan first take harus diucapkan pada saat itu juga. 2. Kalau sidang ditunda atau diundur lagi untuk memeriksa saksi-saksi, maka tergugat harus dipanggil kembali. Putusan first take yang dibacakan dan dijatuhkan di luar hari itu bersifat tidak sah atau ilegal karena bertentangan dengan tata tertib beracara under proses yang berakibat. Terus jika hakim ragu-ragu atas kebenaran dalil gugatan sehingga diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atas atau alat bukti lain, tindakan yang tepat dilakukan adalah 1. Mengundurkan persidangan sekaligus memanggil tergugat sehingga dapat terrealisasi proses dan pemeriksaan kontradiktor. Yang kedua, menjatuhkan putusan first take yang berisi diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan tidak mempunyai dasar. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk first take. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruh gugatan atau mengabulkan sebagian saja. Yang kedua, menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang ketiga, menolak gugatan penggugat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.